Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demus Star Arya Satya. Saya dari program Stadistik 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi Android yang saya buat menggunakan Notebook Database, sehingga nanti dalam aplikasi terdapat database yang dapat ditampilkan di dalam list view. Jadi pertama, untuk menggunakan Notebook tadi perlu ditambahkan dependensi dalam Gradle. Ini ada implementasi room runtime dan room compiler. Jadi ini menambahkan fungsi-fungsi Notebook database nanti. Kemudian untuk UI-nya sendiri sederhana saja. Sini saya membuat dua activity. Pada activity main ada text view dengan properti sebagai berikut. Kemudian ada list view. Di list view ini yang dimana tempat untuk menampilkan data-data yang telah disimpan atau yang akan disimpan. Jadi data-data yang disimpan akan tampil di sini. Kemudian terakhir ada tombol button ya untuk berpindah ke aktivitas selanjutnya. Dan di activity kedua atau selanjutnya terdapat elemen text view dan properti sebagai berikut. Kemudian ada edit text. Di sini saya beri edit text title, tapi hintnya texture. Saya sesuaikan dengan tema yang saya gunakan. Dan di bawahnya ada edit text description, hintnya saya beri score. Dan di bawahnya ada button submit, dan teksnya saya atur record match data. Ini tombol untuk menambahkan data baru atau create data. Kemudian di dalam sini kemudian di bawahnya ada tombol date and update. Ini tombol yang ditekan untuk memperbarui data yang sudah ada sebelumnya. Dan saya juga menambahkan foto dengan image view di sini. Kemudian komponen-komponen yang kelas-kelas yang dibuat untuk agar aplikasi dengan database dapat berjalan. Di sini pertama ada kelas Java bernama Node. Jadi di dalam kelas Node Java itu kode-kodenya itu digunakan untuk menyimpan data dalam database room. Di dalamnya ada property ID. Sini ID digunakan sebagai primary key yang di-generate secara otomatis oleh database. Dan ada properti lainnya adalah title dan description. Itu untuk kode pada Node. Kemudian di Notebook Database itu adalah kelas bawahnya atau subclass dari room database. Di Notebook Database itu digunakan untuk mendefinisikan entity atau entitas, versi, dan export scheme dari database lokal atau skema ekspor dari database lokal. Entitas itu kelas data node yang merepresentasikan tabel node di database. Versi itu nomor yang menunjukkan perubahan skema database, sedangkan export scheme adalah boolean yang menentukan apakah skema database akan diekspor ke folder aplikasi atau tidak. Nah, kemudian di kelas Notebook Database ini juga dia memiliki fungsi Notebook DAO, fungsi abstrak Notebook DAO. Jadi fungsi ini mengembalikan objek Node.DAO Java. Apa sih objek Node.DAO Java itu? Node.DAO Java adalah antarmuka yang mendeklarasikan operasi CRUD atau create, read, update, and delete untuk entitas node. Jadi fungsi-fungsi dasar basis data seperti menambahkan data, membaca data, memperbarui data, dan menghapus delete dapat dilakukan dengan fungsi Node.DAO ini.
Kemudian ini tadi yang mengatur ini kode node DAO sendiri. Jadi kode node DAO ini kelas interface dari DAO atau Data Access Object yang digunakan untuk mengakses data dari database SQLite menggunakan Room Persistence Library. DAO sendiri adalah antarmuka yang mendefinisikan metode untuk melakukan operasi CRUD tadi atau create, update, and delete pada entitas yang disimpan dalam basis data atau database. Mungkin itu untuk penjelasan singkat terkait Node Room Database dan Node DAO. Ya, ini tadi sudah. Dan di Android Manifest saya mengatur sedikit nama aplikasinya, kemudian saya juga mengubah icon dari aplikasinya, nanti dapat dilihat di bagian demonstrasi. Dan langsung ke main activity.java, ini yang mengatur logic dari aplikasi. Ini saya menggunakan binding seperti biasa. Ini eksekutor, ini mengatur tadi eksekutor untuk database dan node DAO. Memungkinkan fungsi CRUD itu dilakukan. Kemudian ini inisialisasi launcher untuk ketika kita menambahkan catatan baru. Kemudian di bawahnya ini inisialisasi untuk ketika kita akan memperbarui data atau mengedit data. Dan ini kode yang mengatur tombol tadi, ini tombol ini ID-nya FAB atau floating action button. Jadi ini set on quick listener, ketika diklik maka akan mengirimkan intent. Jadi karena saya menggunakan dua activity, maka data dari satu activity perlu dikirim ke activity selanjutnya menggunakan intent. Jadi di sini intent, main activity second activity pass. Jadi ketika tombol ini ditekan akan berpindah ke second activity. Itu tadi fungsi ketika tombol tab ditekan. Ini adalah fungsi ketika list view atau salah satu data yang ada di sini itu ditekan. Jadi ketika data yang sudah ada itu ditekan, ini selected node akan diambil, kemudian dikirimkan ke activity kedua menggunakan intent juga. Kemudian karena ada datanya, digunakan intent put extra yang isinya adalah selected node atau data yang dipilih tadi. Ini adalah kode yang meluncurkan second activity untuk memperbarui data. Dan ini adalah fungsi untuk delete-nya sendiri. Jadi set on item long click listener. Jadi ketika salah satu data di sini itu diklik dan ditahan di hold gitu ya, maka akan otomatis datanya terhapus. Ini ya, ada fungsi delete item. Dan get all nodes ini untuk mendapatkan semua data apabila salah satu atau semua fungsi-fungsi yang dilakukan. Ini tadi fungsinya get all nodes. Dan ini apa ini ya? Ini untuk request menambahkan data baru atau memperbarui data. Ini yang mengatur tadi eksekutor dan node DAO. Itu untuk main activity. Kemudian untuk second activity sama menggunakan binding. Dan di metode on create, di sini ada menerima data yang dikirim dari main activity. Ini menggunakan metode get intent. Jika intent mengirimkan data atau hash extra, maka akan dilakukan ini. Selected node akan diambil, kemudian akan dimasukkan ke dalam edit text title dan edit text description. Jadi ketika ini diklik, maka akan berpindah ke second activity dan data tadi akan muncul di sini. Itu dia. Kemudian itu untuk menerima data tadi. Oh ini mengatur binding, ini mengatur logic ketika tombol update ditekan. Jadi tadi ini ketika datanya sudah ada di kedua edit text, ini kemudian dibuat intent baru dan data tersebut ketika diupdate dikirim lagi ke activity main
dengan intent ini put extra juga. Ini mengembalikan note yang sudah diupdate, dan finish ini untuk menutup second activity dan kembali ke activity main. Itu untuk data update. Ini untuk button submit atau record data baru. Sini mendefinisikan deklarasi variabel baru, ada new note set title, new note set description. Ini ketika tombol submit ditekan. Kemudian ini juga mengirimkan data baru menggunakan intent karena berpindah activity. Put extra ini sama mengembalikan data baru ke main activity, dan finish untuk berpindah ke main activity. Mungkin saya dapat langsung berlanjut ke bagian demonstrasinya. Ya, di sini ini adalah lagu produktasinya saya atur, dan namanya bar class fixer DB atau database. Saya play videonya. Ya, itu tadi saya sudah mencoba menambahkan beberapa data ya. Sini sebelum rekaman sudah dapat saya sudah mencoba menambahkan beberapa data. Dan ketika salah satu data diklik, maka akan langsung muncul ininya pertandingan dan skornya kalau dengan tema yang saya gunakan ya. Atau dalam konteks study coding, ini title dan ini description. Ya, itu contohnya ketika salah satu data pada list view diklik akan berpindah ke second activity dan memunculkan datanya di kedua kolom edit text. Kemudian ketika kita ingin menambahkan data baru, kita tinggal memencet tombol tadi di pojok kanan bawah. Kemudian karena data baru, edit textnya masih kosong, sehingga kita dapat mengisikannya langsung. Saya percepat. Misalnya datanya ini sudah saya isi, pertandingan dan skornya. Kemudian itu tadi saya memencet tombol record, dan data akan muncul di bawah sini karena dia data yang paling baru ditambahkan. Bila kita ingin memeriksanya, nah ini tadi muncul datanya, data yang terbaru tadi ditambahkan. Dan apabila kita ingin mengupdate, misalnya skornya kita ubah di sini jadi dari 50 jadi 53, kemudian saya mencet tombol update match data, terus dia akan kembali ke sini. Dan apabila kita memencet data yang sama tadi, maka akan berubah menjadi 53 skornya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.